Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi PGSD Universitas Terbuka yang saya banggakan, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita jumpa pada tutorial webinar ketiga untuk mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Tutorial webinar secara sinkronus sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Universitas Terbuka Bengkulu. Alhamdulillah, sebagian besar mahasiswa sudah aktif pada diskusi di Learning Management System milik Universitas Terbuka ketika saya melihat hasil diskusi yang responsif dilakukan oleh mahasiswa. Bisa tunggu sebentar, saya akan share screen materi kita. Nah, tutorial webinar ketiga hari ini dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan tutor Nur Dianawati. Jangan sampai nanti tidak tahu nama tutor kita itu. Pokoknya tutor mata kuliah MBS. Jadi Bu Ati, panggilan Bu Ati ya. Nah, pada pertemuan tutorial webinar secara sinkronus hari ini itu memang diharapkan mahasiswa sudah memiliki 4 kompetensi yang memang dilakukan pendalaman materinya itu secara asinkron. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan yang merupakan satu di antara 6 capaian kompetensi khusus yang diharapkan dari mahasiswa ya. Nah, hari ini judul modul kita adalah sentralisasi versus desentralisasi dengan titik materi adalah kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah, mayoritas mahasiswa yang 20 orang untuk mata kuliah ini, dan saya lihat tadi masuk sudah 17 orang, dan kalian saya lihat mayoritas sudah aktif di Learning Management System milik Universitas Terbuka itu. Ingat, saya kan pernah mengatakan kepada kalian kata-kata bijak, al ilmu bila amalin kasajari bila samar ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon tapi tidak berbuah. Hasil diskusi mahasiswa di LMS ya, ada beberapa kelebihan desentralisasi ya. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan, jadi kita di Jakarta, kemudian menghadapi masalah yang mendesak itu dapat segera dilakukan tindakan cepat, tidak perlu menunggu lagi dari pemerintah pusat, kemudian mengurangi birokrasi yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilakukan, mengurangi kewenangan dari pemerintah pusat, dan dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung. Nah, materi kita, kewenangan Pemda dalam bidang pendidikan itu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, pada pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa pendidikan itu menjadi urusan pemerintah konkuren. Artinya urusan pemerintahan yang dibagi tidak hanya terpusat di pemerintah pusat saja, tetapi dibagi ke daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Artinya, kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi urusan pemerintah daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu ada 6 hal yang terbagi kewenangan di bidang pendidikan dari pusat kepada daerah. Yang pertama, manajemen pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, akreditasi. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, perizinan pendidikan. Dan keenam itu pengembangan bahasa dan sastra. Tentunya kalau katanya dengan daerah, ya bahasa dan sastra daerah. Urusan manajemen pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kalau salah satu di antara rekan sejawat kalian ada yang bertugas di Taman Kanak-Kanak yang merupakan bagian dari layanan pendidikan anak usia dini, dia tahu persis urusan manajemen pendidikan tentang Taman Kanak-Kanak itu. Kalau dia bertugas di TK di wilayahnya Kepahyang, ya urusannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahyang, ya. Begitu juga dengan pendidikan dasar itu juga di kabupaten atau kota, tapi pendidikan menengah dan pendidikan khusus itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah provinsi. Kemudian
kurikulum. Bagian kedua itu wewenang dilimpahkan dari pusat ke daerah adalah kurikulum. Kurikulum muatan lokal, ya, dengan ciri khas kearifan lokal. Saya tahu dan sebagian besar mahasiswa juga mengerti bahwasanya salah satu rekan kalian itu bertugas sebagai guru mata pelajaran Kaganga di salah satu SD negeri di Kabupaten Rejang Lebong. Ya, ini adalah kurikulum muatan lokal. Artinya wewenang pusat itu ada pada kurikulum nasional, tapi Pemda, pemerintah daerah itu diberikan wewenang untuk memasukkan kurikulum muatan lokal sebagai bentuk atau ciri khas dari kearifan lokal. Kemudian akreditasi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik sebuah lembaga pendidikan, maka dia akan dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional yang kewenangannya didelegasikan dari pusat ke provinsi. SD, SMP, SMA, SMK itu divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN SM provinsi. Kalau BAN PAUD dan Dikmas itu oleh misalnya Taman Kanak-kanak, kemudian untuk non formal itu melalui BAN PAUD dan Dikmas, ya. Tapi ketika hasil akreditasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN SM provinsi itu akan disahkan dulu dalam rapat pengurus dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, ya memang tingkat nasional. Ya. SK BAN SM provinsi itu bukan dari gubernur atau kepala daerah provinsi, tapi dari BAN SM, ya. Kemudian yang keempat yang diberikan wewenang dari pusat ke daerah adalah pendidik dan tenaga pendidikan. Dalam hal ini pemerataan atau distribusi. Pemda setempat yang terkait dengan jenjang pendidikan, kaitannya dengan Pemda kabupaten atau kota atau Pemda provinsi, itu dapat memindahkan guru dan tenaga pendidikan dalam wilayah kerjanya. Nah, perizinan itu juga wewenangnya diberikan kepada pemerintah daerah. Untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lembaga pendidikan non formal itu izin diberikan oleh Pemda kabupaten atau kota. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus itu izin diberikan oleh pemerintah provinsi, ya. Sedangkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini ada gambar gedung Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Mungkin satu atau dua mahasiswa bisa memberikan contoh bagaimana misalnya kaitannya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tadi. Ya, mungkin David bisa menjelaskan tadi mengenai asesmen kompetensi minimum, apa saja yang kaitannya dengan koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, karena saya lihat ini David aktif begitu ya. Beliau juga membantu sebagai tenaga IT di salah satu SLA di Bengkulu. Silakan mungkin David bisa memberikan contoh. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya kepada saya. Kalau di sekolah yang saya tangani itu ya SMA atau SLA tadi, contohnya kami berkoordinasi dalam kegiatan ANBK ini, Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini, karena sifatnya kami full online. Jadi kita ke provinsi ini ya setidaknya berkoordinasi masalah pendataan gitu, karena kita juga berurusan dengan Dapodik, pendataan siswa yang peserta ini. Jadi seperti itu. Dan juga mungkin dari kami itu berkoordinasi dengan teknisi-teknisi atau proktor-proktor yang ada di Provinsi Bengkulu, yang juga anggotanya itu ya sebagian besar itu yang berperan aktif itu ya dari Dinas Pendidikan Provinsi ini. Nah, makanya kita selalu berkoordinasi baik itu data maupun para proktor dan teknisi yang ada di Bengkulu ini. Kita juga berkoordinasi antara sekolah kita dengan Kementerian Pendidikan Provinsi Bengkulu gitu. Terima kasih, Bu.
Terima kasih kepada David. Jadi kaitannya dengan kerjasamanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang kemudian memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, misalnya untuk data peserta ANBK itu memang dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, itu kalau di SLA. Artinya ketika mahasiswa bertugas di sekolah dasar atau mungkin di SMP, maka peserta ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer tentunya ke Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Kalau memang lembaga pendidikan tempat Anda bertugas itu di Kota Bengkulu, ya nanti koordinasinya ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu ya. Tapi kalau misalnya Ibu Yuli Nawati yang bertugas di salah satu SD negeri di Rejang Lebong, dia tahu nanti ketika peserta AKM, asesmen kompetensi minimum untuk kelas 5 SD negeri tempat Ibu Yuliwati bertugas, ya nanti koordinasinya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong. Nah, itu mahasiswa yang saya banggakan. Nanti Anda bisa memberikan contoh-contoh lain di LMS sebagai bentuk partisipasi Anda pada sesi 3 ya. Ini alhamdulillah salah satu rekan Anda itu memberikan contoh bagaimana SD Negeri 3 Muara Kemumu Kabupaten Kepahyang merasakan ketika di awal 2017 itu mereka tidak punya kepala sekolah definitif, sehingga merepotkan satu-satunya kepala pegawai negeri yang ditugaskan sebagai guru sekaligus pelaksana tugas kepala sekolah melayani manajemen di SD Negeri 03 Muara Kemumu yang mengajar ya sebagai top manager di SD Negeri itu. Alhamdulillah ketika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahyang turun ke lapangan melihat bagaimana kondisi tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri 03 Muara Kemumu, ya kemudian Pemda Kabupaten Kepahyang menugaskan kepala sekolah definitif ditambah 3 orang guru pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di SD Negeri 03 Muara Kemumu. Yang sebelumnya hanya ada 1 guru merangkap PLT kepala sekolah. Jadi sekarang itu ada 3 guru sebagai tenaga pendidiknya dan 1 kepala sekolah yang definitif. Hingga pada awal 2018 mereka sudah bergegas untuk melakukan akreditasi yang tadi kita sudah bersama-sama ketahui. Sekali lagi untuk contoh tadi, David, saya ucapkan terima kasih ya. Nah ini menunjukkan memang Pemda Kabupaten Kepahyang peduli bagaimana dengan kesulitannya SD Negeri 03 Muara Kemumu di Kabupaten Kepahyang. Ini menunjukkan kepala dinasnya yang langsung turun ke lapangan, kemudian memberikan rekomendasi kepada BKD yang SK kepala sekolah dan 3 guru itu tentunya melalui BKD Kabupaten Kepahyang. Ya, jangan lupa partisipasi Anda. Selain tadi memberikan contoh, yang belum memberikan contoh baik di kolom chat maupun secara langsung pada web kita ketiga ini, ya Anda agar membaca konsep sulit di BMP kita di DIK 4012 tadi untuk bahan diskusi minggu depan ya. Terima kasih atas segala partisipasi Anda hari ini. Sekira itu, mari kita akhiri pertemuan tutorial webinar ketiga kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.